Tapi emang pilihan juga. Aman. Sabar aja. Udah ya. Oke, kita masuk lagi ke draft pick-nya. Harusnya masih gak terlalu berubah ya, karena side-nya juga masih sama. Dengan, ya masih terbilang, ini dia Benning, Fanny, Cahaya Busa, dan juga Chip, dan juga Halter. Kayaknya udah bakalan mirip Template, juga sih. Iya, untuk first pick-nya juga tadi udah sempat kita lihat. Bending-nya juga menuju ke arah dari Sushin. Roger juga masih sama. Moveus ini yang bakal diambil lagi. Gak bakal ada perubahan sih harusnya. Masih Foveus ya? Iya, cuma menurut perubahannya bakal ada di Fnatic Onyx sih. Apakah akan tetap di Julian dan Hylos? Kayaknya enggak sih. Kalau untuk mau Hylos kayaknya bareng lawan aja nggak sih? Yap. Dan juga Foveus. Soalnya Lagi ya. ngelihat dari mungkin ya, sebenarnya berkali-kali juga ngelihat dari Gigfam kalau bawa Hylos ini tetap ada di XP kan. Iya. Nah mereka tadi picknya memang cukup buru-buru dan sekarang masih sama. Sama ternyata. Cuma nanti Harusnya- bakal beda di Lolitanya sih harusnya. Kayaknya Moskov Grok dulu sih. Atau Nolan lagi, Moskov Nolan. Nolan sih. Karena kalau emang mereka bakal bermain di Moskov Nolan lagi, ya berarti pick ketiganya harus diubah. Iya. Pick ketiganya menuju ke hero yang ofensif dan kalaupun emang masih mau Zas, itu hati-hati karena gameplaynya udah terbaca tadi. Yap. Jadi dia Nolan beserta Moskov. Wah, ini 60% hero dari Gigfam sama persis. Direpick lagi loh tadi. Kalau teman-teman lihat dari Ini Zas draft lagi. game satunya ya, itu tiga-tiganya sama persis tuh, ada warna kuningnya. Tapi Ya, kayaknya ini gak Zas sih untuk Sans, Aurora, Stopper. stopper pasti gitu loh. Dan juga hero utility agar nanti magic damage-nya juga cukup untuk Kairi bisa mengeksekusi. Yap. Ya sepertinya mungkin hero nyamannya juga Lilia. Yep. Atau ada sesuatu yang jauh lebih ekstrim lagi untuk bisa mengantisipasi dari Popeus. Min Sitar dikeluarin di sini. Terlalu Bisa cepat sih. Tapi terlalu cepat, mungkin di terakhir bisa kan mereka juga di second pick. Karinya dulu sekarang. Karinya dulu tadi di ban soalnya. Yap. Karinya dulu yang diamankan. Sehingga tadi yang udah sempat kena ban, ternyata langsung dijawab begitu saja dengan cepatnya. Tapi apa nih yang bakal bisa nge-follow up Kari secepat? Karena Kari ini butuh temen combo gitu loh. Antara Kaja atau Franco. Yap. Atau ya inisiator siapapun itu ya. Mungkin kayak cowoknya Kiboy nanti yang mungkin juga muncul. Tapi ya Zaz kali ini ditutup. By Dan the way, mungkin aku abis ini lagi, bakal bisa ban ke arah Faramis juga ya. aku lagi suka pakai Kaja di mid lane sih. Build Kaja damage. Itu lumayan bisa jadi stopper pasti buat Assassin. Karena lebih instan gitu Terima menghilangkan kasih ya, informasinya dan inspirasinya. Abis ini aku coba. Serius, sakit tau. Ya, Charlium, Holy Crystal, ya, cuman berarti yang harus ada badan di sisi yang berbeda lagi dong. Romer EXP-nya juga dua-duanya. Jadi mid laner yang targeting gitu loh, Iya. yang pick off mainnya. Itu ngeri Itu banget. bakal jauh lebih aktif apa lebih pasif main kalau Aktif. begitu? Aktif. Aktif, harus aktif. Dan kalau bisa mainnya yang ngecamp biar bikin Omega Retribution tuh bisa datang ke area turtle, dijauhin. Yap. Karena kan kalau bikin damage, lightning ball-nya juga berasa. Benar. Injak-injak gak kerasa kan. Iya. Tapi ya ini dia Faramis yang udah ditutup juga sebagai band yang sangat-sangat target menuju ke arah Aboy. Sementara ini XT-nya kah atau kalau ngelihat dari bandnya kan tadi Terizla sama Kari, tapi Karinya udah di-pick nih. Jadi akan geser langsung ke arah Kajanya gitu dia. Kajanya di band, tapi kayaknya Kajanya ekspektasinya bakal ke Romer sih. Yap. Kalau misalkan ngeliat setup kayak begini, rata-rata mid lane juga kayaknya udah pernah ada referensi yang mainin juga. Sehingga buat sekarang back sananya di-deny, Faramis udah di ban, Zaz-nya juga ada di ban. Apa yang bakal diambil sama Aboy Aurora sekarang? Valen, Kayaknya Aurora aku lebih suka sih. Tapi kalau misalkan Valentina juga boleh untuk bisa nge-damage ke Kari kan, biar lebih langsung ke belakang. Cuma yang bisa di-copy, kebetulan cuma Eternal Guard nih. yes, Opsinya dikit, jadi Yves ternyata yang dibawakan. of the plan. Dan 6 juga kali. Romer apa nih untuk Baloiski? Grok lagi juga fine sih harusnya. Oke. Kok malah yang bawa Lolita? Oh, Matilda. Wow. Ini juga satu di night pick gak sih? Buat kita tahu bagaimana Yves ini juga lumayan lemah sama Matilda. Iya, Dan juga Nolan. Tapi aku malah mikirnya Grok bisa diambil di kamu dong kalau begitu buat main screen balik. Bisa. Dan nanti Hylos tetap di XP lane. Nanti akan lebih kuat juga untuk pressure-nya. Vexana bakal makin lebih mudah juga untuk nge-clear minion-nya. Karena ada Power of Nature dan juga ada plus yang bisa diberikan juga karena ada Vexana. Clear minion power di mid lane-nya bisa jalan lebih hidup dibanding game pertama. Yap. Grok yang mungkin bisa jadi opsi. Tetap back to basic aja dengan adanya
dari High Low Cell ke tangan Keyboy. Yep. XP yang akan lebih aktif lagi, yang bisa lompat ke belakang, tapi yang dipilih adalah Chow, itu dia. Wow, the way of Keyboy akhirnya keluar kembali. Ini kayaknya minimal 3 purify keluar sih dari Big Fam. Nolan bisa jadi target obvious. Harusnya yang bakal coba buat diutamakan nih untuk The Way of Dragon biar nanti kalinya bisa select damage. Akhirnya ada. Oke, dan Chow kali ini yang sudah diperlihatkan tadi, permainan tarik ulur harusnya akan bisa dipegang oleh Big Fam dengan membawa Regi dan juga Matil dari sana. Dan terlihat early dan bahkan sampai dari Potential juga pegang Big Fam. Ya tapi bedanya sekarang Rest tidak membawa Vengeance lagi, dia membawakan Revitalize. Karena nanti ada video ketika invite di game bisa dijalankan, apalagi untuk Chow. Dia siap ini yang bisa pegang guling di depan juga bagi Big Fam. Yap, tiga purify sebagai bentuk respect dari Big Fam. Yap. Dan di belakang kita coba dengar bersama-sama Big Fam ini begitu bersemangat. Sonic harusnya di ujung yang berbeda juga tidak kalah semangat. Namun game yang kedua akan segera kita mulai sekali lagi. Piala mana suaranya? Oke, match of the day di hari ini juga. Lihat, kembali dengan adanya pola party di bahkan Balonsi yang tidak mau hero apapun, dia akan bermain dengan cukup agresif. Ini kalau kita lihat dari early game, lagi-lagi ya Vincent dengan para bisnis yang luar biasa Nolan. Kalau punya kebutuhan di early game, gak wajar kalau misalkan kita ngomong soal Nolan tuh pasti bener-bener sangat posisi banget udah pada level yang kelima bahkan sebelum ke level utama karena emang masih seperti itu. Sekarang dibantu lagi sama Matilda tuh. Makin harusnya rotasinya. makin cepat pasti ya. Tapi ya Henky Boy juga udah bermain cukup agresif kali ini dan memaksakan sebuah retribution dari Vincent keluar. Oke, sebentar untuk sekarang. Vincent pun harus pergi ke tempat yang lain, namun tempat di depannya ada Kairi yang memang tadi memakan karena satu persatu jungle. Iya, itu juga kelihatan ya, ada dua Rapture juga dibawakan sama teman-teman dari Big Fam. Ya mau main untung bagian depan sih kayaknya main back. Sekarang minimal udah time farm dari Vincent yang terlihat Vincent baru bergerak level 4 agak sedikit berbeda dengan dibandingkan yang pertama karena Vincent dengan mirror sekarang benar-benar kesulitan karena ada Keyboy, ada West juga yang walaupun ada Baloyski di sana tapi setidaknya kali ini berbeda gitu loh. Intinya Vincent gak benar-benar unggul dan makan semua monster jungle yang ada di Lanout. Ya udah mulai diganggu balik soalnya, tapi ya tergerak karena Gold ini masih cukup aman dan pasif aja. Tapi ini adalah debut pick nih untuk Balonsi dan juga Arboy di season ini. Matilda Youth ya. Ini adalah pick yang memang kalau kita ngomong soal clear power ya dia top banget gitu loh. Tapi untuk sekarang kayaknya lihat dari rotasinya Arboy menuju ke power lane. Dia dikasih farming karena ada Prince Vision, ada Belder dikasih level 4. Ini dia powernya. Ini dia Infernal Pursuit-nya. Ada sebuah perubahan lagi ya dari pola rotasi dan ini dia macro play dari Kiki. Wow, jadi akan dimanfaatkan oleh Geek Fam pastinya untuk langsung setup menuju ke arah turtle. Tapi untuk kali ini Fanatic Onyx mereka gak akan tinggal diam karena mereka juga bakal setup balik. Dan Keyboy masih cukup struggle untuk bisa mencari level 4-nya. Oke, level 5 buat Kylie bakal langsung start juga untuk turtle ya. Apakah ini akan direlakan begitu saja karena ternyata dari rotasinya mereka akan menuju ke target hero. Di tempat yang berbeda, Gross Pathway dikeluarkan dari Celeste juga ada di dalam tubuh dari Res itu sendiri terlalu berada di dalam area yang dimiliki oleh pemain Geek hingga berdiri dari sekitar Bit of Destruction. Dan Sasha pun masih menjadi korban tapi coba oleh Veldora masih ingin lobby ada Kairi dan Keyboy tapi Way of Dragon Vengeance telah dibalas tapi Veldora pun masih bisa bertahan dan dipanggil. Veldora pun masih selamat. Ya, dan Geek Fam mereka juga gak mau mengontes secara turtle-nya karena diam-diam Vincent ini nyebrang ke arah purple buff yang dimiliki oleh Kairi. Itu gak cuma dapat purple buff, tapi dia juga dapat lizardnya. Dia makan sekarang ke area bottom lane dan Orange bakal menjadi target selanjutnya Veldora. Oke, ada sebuah serangan bersama-sama Veldora sepertinya tidak akan bisa selamat lagi. Udah gak bisa sih, karena tadi research-nya juga udah habis. Tapi bagaimana kali ini Geek Fam mereka bermain sangat-sangat agresif dan juga penuh kalkulasi. Oke, Cak Dera dipanggil untuk ke tengah ya dengan Kedewin ya, dapat satu wave balik lagi. Ya, karena Aboy di sini kayaknya perannya bakal jadi Dipanggil lagi bro. support damage aja sih buat Aboy. Balonsi Airlines. Lagi-lagi ini bakal nge-babysit banget untuk caderannya dan juga Veldora. Karena emang lagi-lagi peran pentingnya itu ada di Poveus-nya. Lihat bagaimana impact-nya Poveus ketika mendapatkan level yang keempat dan rotasi dari Geek Fam.
Ini kalau misalkan minggu depan ya ada tim yang main obvious dan mirip kayak begini, Infam ini jadi salah satu pencetus untuk alasan tersebut. Ya, dan sekarang Kevin dan partai memanggil Veldora. Mereka butuh bantuan dari Veldora untuk bisa mengusir siapapun dan bubar udah. Bubar. Bahkan digelar semua rule manipulation ya agar purple buff dari Vincent ini cukup aman. Sementara ya walaupun memang keunggulan dipegang sama King, tapi ini nggak yang terlalu dominasi kayak game yang pertama. Mereka sempat dilakukan ada pertukaran dan Fnatic Onyx lebih aktif sih gameplaynya untuk di game yang kedua ini, Bro. Ya mereka lebih lagi-lagi ya menghidupkan triangle-nya. Bagaimana Chow, Julian, dan juga Vexananya biar lebih hidup untuk rotasinya, apalagi kalau setup ada bottom lane. Apakah akan ada mirror yang dilakukan kembali oleh Cadera? Kan Cadera juga masih show di area bottom lane. Berarti menandakan kalau Fnatic Onyx akan memaksa team fight dengan 5 lawan 5. Yap, dan Kiboy sudah mulai bergerak untuk mencari sasarannya. Di mana sekarang ada Aboy tepat berada di depannya. Mesinnya lagi di dalam nomor resnya. Masih satu sama depan Omega. Satu selalu tertolong yang masih diamankan oleh Kairi, tapi Kiboy cewek satu juga Kairi mereka peringatan menampung Veldora. Dan Kiboy lagi masih mencoba untuk mendapatkan ke atas satu poin tambahan. Hampir saja di dalam rebutan. Hampir saja, tapi Fnatic Onyx mereka juga udah mulai ngejar harusnya karena objektif mereka bisa kantongin perlahan. Sementara Veldora Baloy, wah 4 orang langsung fokus ke arah bawah. Oke, ada serangan yang akan langsung dilakukan dan sedikit lagi Suns. Ada Flicker yang sudah dikeluarkan tapi Wave Dragon Vengeance yang masih berusaha untuk melindungi diri dan Suns. Benar-benar ketempelan Veldora. Ini dia Veldora dengan vengeance-nya, dia masuk ke dalam dalam tapi setidaknya dia membawa pulang oleh-oleh. Oke, Baloy masih berusaha bisa kabur dari tersebut dan juga Phantom Step. 1 point. Flicker juga ya tadi. Flicker, Phantom Step dan akhirnya ngebuat ada 2 basic attack terakhir yang akan masuk tubuh dari seorang Baloy SK. Ya, tapi so far emang cuma cewek sih yang masih bisa farm. Wah cuek nih Vincent. Gak boleh terlalu lama di sana, XP-nya akan selalu berkurang. Ini membuat bagaimana Fnatic Onyx yang tadi udah dapetin 2 turtle, jadi mulai kesulitan untuk bisa pick up dengan level dan gold yang mulai tertinggal pelan-pelan. Tapi ada balasan selalu dari Fnatic Onyx. Mereka udah lebih sekarang. Mereka coba untuk membalaskan apa yang terjadi di Divine Circle. Mungkin di bagian Barnis tetap jadi korban ternyata walaupun sempat Reinhardt untuk kabur dari kejar Veldora. Lagi-lagi Povius menjadi sosok yang benar-benar membuat Fnatic Onyx memiliki hari yang berat kali ini. Berat sih ini memang ya. Karena mungkin di game yang kali ini mereka lawan tetap aja ini jadi PR tersendiri pastinya. Walaupun masih belum ada duret yang ada juga di sisi jauh ini dan fokus dari Fnatic Onyx mereka udah mulai bergerak away dari Veldora. Ini lagi buat sekarang cadangannya bener-bener dituntut untuk farming cepet aja. Dia makan 2 lane. Cewek masih memiliki damage yang sangat-sangat tinggi karena dia punya masalah assassin juga. Sangat-sangat dia maksimalkan untuk sekarang ofensivitas dari Karin, tapi karena Karinnya show di bottom lane harusnya tim banyak bertahan dia ada di bagian top lane. Oke, dan Kiboy numpang lewat dengan kondisi yang dimiliki. Sementara untuk sekarang coba lihat ada pergerakan dari Veldora sendiri yang mereka bisa dari bagian belakang. Ruang masih dikeluarkan tapi tidak kabar ke arah dari Veldora yang sudah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Res akan dihajar langsung tapi Res masih berhasil mundur lagi. Jadi lewat space untuk Vincent juga bisa langsung komit ke arah turtle-nya dan akhirnya banyak banget. Wah, masih ingin lebih dong, untung masih ada Revise. Untungnya kalau enggak bisa tumbang pastinya, tapi ya sekarang kita mereka bermain sangat-sangat dengan penuh targeting. Jangan lupakan Veldora ini yang selalu diajak untuk bisa tabrak ke belakang oleh Baloy SK, Bro. Dan Vincent juga udah mulai main ke arah dari si Albert. Ini akan membuat deliver damage-nya akan lebih pasti lagi karena dari Vincent juga nggak mampu untuk mengembangkan ke arah dari Res yang memiliki 2 HP yang begitu luar biasa tebal. Tapi untuk sekarang Baloski harus benar-benar mengelola target ya karena memang Vincent adalah target operasi utamanya untuk dia tetap bisa farming dapatkan level 15 4 menit, tapi jangan lupakan bahwa carry utamanya ada di Cadera nanti di lane game. Ya ini Veldora jadi PR banget ya, nanti jemput yang lagi event sedikit dia panggil lagi sampai akhirnya susah banget buat mati. Ya ini benar-benar bertarung dengan waktu ya karena dia pengen Vincentnya secepat mungkin sebelum Lord, bahkan kalau bisa dia dapetin level yang lebih unggul dibandingkan Kain karena emang kita di sini untuk battle line division-nya pasti Kain bakal kesulitan kalau misalkan lagi-lagi mengejar farming speed dari badan lawannya sendiri dan cash ability yang powerful. Ini tuh cepat kita transaksi pakai GoPay jadi dia cepat dia terjemput. Bener, langsung masuk juga kalau mau kirim-kirim ya. Keren. Tapi ya, balik lagi untuk bagaimana menunggu ke arah Lord yang akan muncul. Cukup sengit kali ini poin kill juga ditukar
goal juga tarik-tarikan. Gak ada yang terlihat unggul banget nih. Ya, Sejauh 8 menit pertama. Gak ada yang one sided banget. Yap. Sampai sekarang. Ketahuan. Tertendang. Purifinya udah trigger ke arah Purify. Itu dia mahal banget ketenangan yang dimiliki. Ternyata gaji Queen ini cukup untuk membuat dari Baloiski selamat. Oh, ini satu event yang lumayan penting sih sebenarnya dari Way of the Dragon. Dan 30 detik depan harusnya gak bakalan ada Way of the Dragon yang kedua. Dan targetnya juga gak bisa ke belakang. Tapi Res masih mau mencoba. Yap. Itu dia Vincent-nya terjebak sendirian. Namun sekarang masih ada damage yang bisa diantarkan oleh beberapa pemain dari King. Dan ada siapa berhasil dihancurkan walaupun sekarang Peldore pun udah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Baloiski masih mencoba untuk bisa mendekat karena cewek. Tapi dia bisa dihasilkan oleh cewek. Begitu menyakitkan. Oke boy. Kiboy, Aboy langsung diganggu saja dengan Jet Kundo. Yep. Dan menjadi pertukaran 1 untuk 1 ya dari kedua belah XP lane, kembali netral, pertukaran kembali terjadi. Tapi ternyata dari Geekfam mereka cukup tenang dan bahkan men-trigger Purify dari 3 orang ini tuh gak mudah sama sekali. Targetnya juga susah gak sih? Rata-rata pasti bakal bermain dari lini belakang, terutama untuk Chandra dan juga Aboy. Kalau buat Baloiski, dia masih punya daya wing. Itu akan memudahkan dia juga untuk kabur dari kejaran Kiboy terutama. Oke, Chandra terlalu maju dan Chandra masih ada. Satu Purify dan juga dipanggil lagi dengan satu Edwin. Sementara sekarang pergerakan dari Res kembali lagi menjadi orang kepada Resnya. Menjadi korban. Dan mereka berhasil diusir mundur karena beberapa player Kiboy masih berusaha untuk menyelamatkan diri saja. Terpisah sendiri diajar oleh Vincent-nya. Masih berhasil balik lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Ada satu korban di dalam pertarungan barusan dan itu adalah Res. Dan itu targeting yang mahal banget sih. Nge-trigger juga dan ada flicker dari Sans tadi. Gak ada. Mau ke depan untuk back gak? Dimana Vincent yang kejar ke belakang dan Geekfam. Mereka bisa mendapatkan cara lore-nya. Timpan dari ulurnya. Itu dia. Timpan dari ulur, advantage-nya gak berhenti dan bahkan targeting yang paling akhir pas ke Sans itu loh. Trigger juga pointernya, bahkan ngebuat Kairi ketika dia ngeluarin skill shot-nya langsung buyar Fnatic Connect dari fokus-fokusnya. Dan buat ngomongin Purify, Chandra saat lagi juga akan ready dengan Purify-nya. Jadi Kiboy harus ganti target sepertinya, harus ke Veldora atau ke Vincent. Harusnya ya. Karena ini susah banget sih. Bagaimana caranya untuk bisa menangkap ke arah Vincent. Sementara dengan Chandra yang akan semakin punya attack speed lebih kencang lagi. Ini udah ada orange buff yang harus dikantongin dan bahkan inner turret akan menjadi target selanjutnya. Oh, tetap di atas. Tetap nggak bisa lagi. Karena dikasih atas shoulder juga udah tunggu. Tapi tetap bersinar. Tetap bersinar. Tetap bersinar. Oke, juga. Tapi untuk inner turret di tengah bakal di target lagi. Sementara bawahnya ini kehambat. Karena masih ada outernya juga. Masih jauh sih kalau ngomongin barat main. Tapi ya keuntungan di barat itu pasti bakal di-convert jadi gold. Ini akan menguntungkan bagi Geekfam sekali lagi. Dan tinggal menunggu purple buff-nya nih. Apakah nanti akan ada fight juga di area yang cukup penting di sini. Oke. Cukup berani seperti itu untuk Chandra yang sendirian di bawah sementara banyak banget yang memantau dari kejauhan. Dia punya SOD di sini. Dia nggak bakal takut. Targetnya lagi juga memanggil arah Vincent. Oke, ada sebuah pergerakan yang mendadak ditimbulkan oleh Geek. Ya, dan lagi targetingnya Sans dan Sans tidak luput pandangan dari Baloiski. Ini Baloiski sendiri benar-benar mengeringat banget dengan mechanical play-nya ya. Bisa loh dia ganti target dari yang awalnya Res tiba-tiba belok ke Sans. Dia circling eagle ketika di tangan yang tepat. Dia bisa menargetkan 2 sekaligus. Yes, dan juga ada game effect by Gopeijo menjadi most pick hero untuk Kiboy sejak debutnya di MPL ID Season 5 dengan 35 kali pick dengan win rate 57%. Hero power ya. Hero power, tapi asal daya hero power kalau misalkan 3 Purify. juga 3 Purify. Wah. Mau tendang Veldora malah kayak ngasih celah masuk. Jadi dia, waduh ini sosok yang benar-benar mampu banget dari Pubius. Masih belum ketemu jawabannya dari Fnatic Connect walaupun mereka mungkin belum memiliki going one. Bilang anti-heal. Lagi-lagi di sini posisinya Veldora selalu bersama dengan Baloiski yang juga bisa memproduksi heal. Ada Mares of the Oasis. Ada 2 di dalam rumput tapi untungnya sekarang bertambah. Baloy. Jadi ya, Mask of the Oasis ada Purify. Masih ada efek-efek yang cukup menyelamatkan dia dari serangan cewek. yap, itu dia ya. Ngebuat ada favornya juga. Akhirnya ngebuat kali ini pun agresivitas dari Fnatic Onyx yang memang harusnya kita lihat dari awal dengan kombinasi adanya Pro Power dari boy dan cewek. Ya akhirnya mainnya masing-masing gak sih, Prof? Iya. Lagi-lagi sih ini permasalahan utamanya ada di Fnatic Onyx. Gimana caranya buat mereka bisa pick off 1 dulu minimal.
Karena udah ada target nih, Baleski dan Baleski. Wah, oke, Oke, lagi saja dengan satu enemy sementara sekarang tanpa Deputify. Pergerakan dari Baleski langsung diajar begitu saja bagaimana di dalam kuda dari cewek. Sudah tertinggal pula. Itu pada berbeda res lagi dan lagi tidak malam damage dan mereka terpisah. Dan itu positioning dari Cadara juga bagus banget ya. Ketahuan Kiboy dihajar karena benar saja Cadara tunggu. Segi terakhirnya terbakarlah sudah sementara untuk sekarang coba lihat pergerakan di Cadara sangat berani. Boy, tapi terakhir pada saat gak ada Hampir saja namun sekarang Kairi langsung diajar lagi oleh Peldora. itu kalau ada point crystal bisa hilang dia out of range juga, tapi ternyata gerakan kejut dari Geek Fam. Boleh dapat konek harus mudah dan bahkan Aboy dan Veldora melakukan zoning out. Wah, ini zoningnya jauh banget sih. Veldora bahkan gak bisa damage dan Lord. Kan berada di tangan dari Big Fan lagi. Gameplay yang cukup berani dari Cadera, mengorbankan Purify tapi harus bertukar dengan cewek. Niatnya ingin men-trigger Flicker, tapi lagi-lagi cewek tadi sempat keluar Wind of Nature-nya. Dan harusnya sekarang udah ready lagi untuk cewek dengan Battle Spell plus item aktif yang bisa dia mainkan ketika melakukan defense. Dengan 5.000 gold perbedaannya, para Iconic hanya bisa melakukan defense dan menunggu inisiasi lagi dari Kiboy. Ya sebenarnya kalau misalkan lihat dari triangle untuk Fnatic Iconic yang berjalan, oke jalan, tapi triangle Geek Fam-nya lebih jalan gak sih? Lebih hidup dengan juga sih. 100% skill participation yang disumbangkan sama Baloiski dan juga Aboy. 205-027. Iya kan? Ini benar-benar jadi dynamic duo yang selalu berdempetan dan follow up-nya juga cepat ya. Ketika nanti Baleski nabrak bareng sama Veldora selalu ada di luar manipulation dan Aboy selalu siap dan sigap di sana untuk bisa nge-follow up dan nge-targeting juga nih. Mau depan, mau belakang, Fnatic pokoknya hajar dulu. Wih bentar, ini ada Kairi lagi di atas ya harusnya. Dan terlalu sakit seperti tadi dia harus mengajar Lord itu sendiri namun di bagian tengah. Ada Wewen sekarang di dalam tubuh dari Cadera dan Lord di atas berhasil menumpangkan karena best start. Ya tapi gak ada delay push ya karena tengahnya udah clear juga, tapi fokus di atas lagi. Dan mereka Sekarang langsung saja maju kembali daripada Res yang bersama-sama dengan tersebut. Untuk mereka masih berhasil selamat hanya saja sekarang Veldora yang menjadi orang keempat dengan sampai terpilih dalam tubuhnya dan Veldora masih lagi pakai Veldora yang masih berhasil selamat. Namun di tempat berbeda Kairi pun masih berhasil memberikan sedikit di dalam tubuhnya. Dan Vincent ini benar-benar gak lepas dari Sat ataupun dari Kairi. Dan sekarang bakal satu ditangkap lagi oleh Geek Fam. Oke, Sancho masih belum merespon. Namun sekarang pertama kembali terjadi Kairi dari bagian belakang dan juga Kiboy jalan dari Immortal. Kiboy masih berusaha untuk bisa mendapatkan dirinya. Sementara sekarang Kairi masih tetap mendapatkan Kairi. Hanya menjadi notifikasi. Dilakukan pemain saja dari Fnatic Iconic dan Geek Fam.